Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. Hadirin hadirat jamaah halal bihalal taklim masturat mingguan, Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang dengan kita semua. Dengan kasih sayangnya, buktinya Allah menggerakkan kita dalam majelis-majelis agama, majelis yang mana di dalamnya mengagungkan Allah dan mengagungkan agama dan membicarakan pentingnya bekal untuk kampung kehidupan setelah dunia. Maka hadirin jamaah yang mulia, sesuatu itu akan dinilai oleh Allah dengan apa yang ada di dalamnya. Biarpun sesuatu itu sederhana, tetapi di dalamnya adalah isinya perkara yang mulia, agama, mengagungkan Allah, maka sesuatu itu adalah lebih mulia dan lebih kekal, lebih membahagiakan daripada sesuatu yang kelihatannya meriah, besar, dimeriahkan, diagungkan, tetapi di dalamnya yang dibicarakan adalah perkara yang hina, yaitu dunia belaka. Maka hadirin hadirat jamaah yang sama-sama mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu itu apabila berhubungan dengan perkara yang mulia, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Contoh keramik. Kalau keramik ini berhubungan dengan urusan dunia, tidak ada berhubungan dengan agama, biarpun
mahal harganya, impor dari luar negeri. Tetapi kalau keramik itu tempatnya ada di bandara, di WC, ya diinjak-injak, semua orang tidak perlu cuci kaki, tidak perlu copot sendal, maka menjadi perkara yang dianggap tidak mulia. Tetapi biar sesuatu itu perkara yang murah, contohnya tekel, kalau dia ini bertempat di Mekah, bukan dari marmer yang begitu mahal, atau tekel yang ada di masjid-masjid, keramik-keramik di masjid, maka setiap orang yang masuk mau menginjak di atasnya harus cuci kaki bersih daripada najis. Dan itulah perkara yang ada hubungan dengan agama. Contoh yang lain lagi, contoh kertas biasa. Tetapi kalau kertas itu di dalamnya ada berhubungan dengan agama, ada mushaf Al-Quran, tulisan-tulisan hadis-hadis Nabi, tulisan-tulisan buku-buku agama, maka dia akan dimuliakan. Bahkan diharamkan seseorang memegang mushaf kertas Al-Quran yang tidak punya wudhu, maka diwajibkan harus berwudhu dulu baru memegangnya daripada mushaf tersebut. Tetapi sebaliknya, jika mushaf kertas yang berhubungan dengan dunia saja, tidak ada agamanya, koran-koran, majalah-majalah, sehingga setiap orang memegang pun tidak perlu berwudhu, dan bahkan kotor, dan bahkan ketika setelah membaca pun dia akan dibuang untuk bungkus nasi ataukah dibakar saja, nggak ada harganya. Begitu pula hadirin jamaah yang mulia, kalau kita ini menghubungkan diri kita dengan agama, dengan amal agama, kita perbaiki usaha untuk perkara iman, perbaiki diri kita usaha untuk perkara amal, perbaiki diri kita usaha untuk kemajuan Islam umat di seluruh alam, maka diri kita ini akan mulia sebagaimana mulianya agama. Maka hadirin jamaah yang mulia, hari ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk duduk bersama, fikir bagaimana agar agama wujud kekal di dalam diri kita, agama wujud dalam keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama sampai hari kiamat. Maka walaupun kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, pahala kita masih mengalir. Walaupun kita sudah tidak mampu untuk amal dengan secara fisik, tetapi Allah masih berikan kita seakan-akan kita masih hidup beramal sampai hari kiamat. Para sahabat dahulu mereka sudah ribuan tahun, 1440 tahun lebih mereka hidup, tetapi mereka sudah tidak ada begitu lamanya, tetapi mereka masih mendapatkan pahala sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat tidak akan terputus pahalanya sahabat. Kenapa? Karena mereka memikirkan agama, agar bagaimana Allah berikan hidayah, Allah sebarkan Islam sampai hari kiamat. Seseorang itu akan diberikan oleh Allah pahala menurut fikirnya. Kalau kita fikir agama hanya sampai anak cucu kita, anak-anak kita saja, ya nanti anak-anak kita meninggal dunia kita sudah dapat pahala. Tetapi kalau kita fikir bukan hanya anak-anak kita, tetapi kita fikir agama agar bagaimana Allah hidupkan agama ke seluruh alam sampai hari kiamat, sampai Allah meniupkan sangkakala melewati malaikat Israfil, kita tetap mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Sepertilah kita para sahabat, sehingga mereka orang yang beruntung, paling beruntung di antara seluruh manusia sampai hari kiamat. Di antara para sahabat ada orang-orang muhajirin, ada orang-orang ansor. Orang muhajirin yaitu orang-orang yang datang dari luar Madinah, di antaranya dari Mekah dan dari lain-lain tempat. Dan orang-orang ansor adalah orang-orang Madinah. Semuanya
Allah sebutkan dalam Al-Quran, jadi orang-orang yang beruntung yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang dahulu, sabiqunal awwalun, orang yang awal pertama kali dari golongan orang-orang yang ansar dan orang-orang muhajirin. Dan bukan hanya itu saja, hadirin jamaah yang mulia. Jika kita mengikuti jejak mereka, maka kita akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana yang didapatkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor, para sahabat, dengan kebaikan-kebaikan mereka. Dapatnya apa, hadirin jamaah yang mulia? Sama seperti yang didapatkan para sahabat. Radhiyallahu anhum baradu an. Dzalika fawzul azim, yaitu mendapatkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah adalah puncak daripada maksud tujuan amal seluruh kita ini dan seluruh manusia yang beramal karena Allah. Ridhonya Allah yang didapatkan. Kalau Allah sudah ridho, Masya Allah, kehidupan akan menjadi tenang, kehidupan akan menjadi nyaman. Ketika hidup pun tambah pahala, ketika mati pun dia akan mendapatkan surga. Ini yang orang-orang yang sudah mendapatkan ridhonya Allah. Para sahabat mereka masih hidup, sudah mendapatkan ridhonya Allah. Radhiyallahu anhum baradu an. Ayat ini turun, sahabat masih hidup, masih banyak semua. Nah, Rasulullah masih ada, tetapi sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah yang mulia, kalau kita mengikuti para sahabat, apa pondasi para sahabat? Nah, mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai agama, mencintai sunnah Nabi, melebihi cinta mereka kepada diri mereka, melebihi cinta mereka kepada istri-istri mereka, melebihi cinta mereka kepada keluarga mereka, melebihi cinta mereka kepada kerjaan-kerjaan mereka. Maknanya apa? Tanda seseorang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya adalah ketika apabila ada takaza agama, apabila ada bentangan untuk agama, maka dia akan merelakan dirinya, hartanya, sebagian Allah yang berikan kepada dia untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri khas daripada orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, asal agama maju, asal agama tersebar, asal umat semuanya mendapatkan hidayah, apapun keadaan saya, keluarga saya, harta saya akan korbankan untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ciri khasnya orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena apa, hadirin jamaah yang mulia? Semua yang kita korbankan untuk agama, harta kita, rumah kita, kendaraan kita, anak kita, seluruh apa yang kita miliki untuk agama, Allah akan ganti semua di akhirat tanpa mengurangi satu pun yang ketinggalan daripada apa yang kita korbankan untuk agama. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman, yang mereka yang ikut mengikutkan harta mereka untuk agama, biiman, dengan karena iman, karena agama, alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan susulkan dengan anak-anak cucu mereka. Maka orang-orang ahli agama, orang-orang ahli fikir, orang-orang ahli amal, orang-orang ahli dakwah, mereka mendapatkan semua ini adalah hadirin jamaah yang mulia. Nanti di akhirat dikatakan para ulama bahwasanya keluarganya yang masuk surga yang paling tinggi di antara imannya, dia akan diikutkan oleh keluarganya itu. Contoh, bapaknya yang paling tinggi imannya, tetapi anaknya, cucunya usaha semua untuk mengikuti bapaknya semaksimal mungkin. Nanti di akhirat Allah akan susulkan surganya level-level bapaknya semua ikut semua. Kalau kakek-kakeknya para ulama sehingga anaknya bukan ulama ataukah orang biasa, tetapi dia usaha ingin mengikuti daripada kakeknya, maka di akhirat nanti Allah akan susulkan untuk menyempurnakan kebahagiaan kakeknya kalau anak-anak cucunya bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu hadirin jamaah yang mulia,
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' wa ma alatna minhum, dan seluruh apa yang mereka habiskan untuk agama Allah akan ganti semua. Ini dulu rumahmu kamu gunakan untuk agama, Allah ganti dengan yang ini. Ini dulu kendaraanmu kamu gunakan untuk agama, Allah ganti dengan kendaraan yang ini. Semuanya Allah sebutkan tanpa mengurangi satupun yang dia gunakan untuk agama. Maka hadirin jamaah yang mulia, ini orang-orang ahli agama, apapun pertimbangannya semuanya karena agama. Buat rumah pertimbangannya karena agama, menikahkan anaknya pertimbangannya karena agama, dan menata semua fasilitas yang ada di rumah pertimbangannya semua karena agama. Karena apa hadirin jamaah yang mulia? Kalau seseorang semuanya mengatur semua karena agama, maka setiap perkara itu masih ada, Allah akan berikan pahala mengalir terus menerus tanpa ada henti-hentinya. Seperti seseorang menghidupkan sunnah Nabi satu saja, sunnah janggut saja dihidupkan. Dia membiarkan janggutnya, tidak mencukur janggutnya, maka 24 jam dia tidur, dia di WC, dia di sawah, dia di kantor, dimanapun dia berada, terus mendapatkan sunnah para sunnah mengalir tanpa ada batasnya. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Kalau orang-orang mengikuti dia, maka orang-orang yang mengikuti dia mendapatkan pahala sampai orang itu terus mendapatkan pahala multi level marketing internasional sampai hari kiamat. Inilah hadirin jamaah yang mulia. Maka kehidupan kita di dunia itu hanyalah sebentar saja. Yang bagaimana sebentar ini, sebagaimana sahabat mereka juga sebentar dan mereka memahami bahwa kehidupan mereka hanya sebentar. Maka bagaimana waktu yang sebentar ini kita gunakan untuk agama, sehingga nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, yang sebentar akan berlanjut sampai hari kiamat. Rasulullah SAW katakan, idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus, ya. Salatnya terputus, zikirnya terputus, baca Qur'annya terputus, silaturahminya terputus, ya, sedekahnya terputus, semua terputus, puasanya terputus, umrohnya yang setiap tahun dia berangkat terputus pahalanya semua, karena dia sudah tidak bisa mengerjakan. Illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Nah, yang pertama adalah waladin solihin. Bagaimana kita ini punya anak yang soleh, soleh, solehah. Ini adalah di antara apa itu tujuan hidup kita, tujuan kita menikah, tujuan kita berkeluarga. Agar apa? Agar punya anak yang soleh, solehah. Sehingga anak yang soleh, solehah yang kita punya, dia akan memahami agama, meneruskan usaha agama, menyampaikan agama, beramal soleh. Kita akan mendapatkan doanya terus menerus, dan kita akan mendapatkan pahalanya ketika dia amal terus. Kalau dia nanti punya anak lagi soleh, solehah lagi, terus mengalir terus sampai hari kiamat, tidak ada henti-hentinya. Pentingnya kita ini mendidik anak kita untuk belajar agama. Tujuannya apa? Agar kita nanti kalau sudah menghadap Allah, anak kita masih memperjuangkan agama. Kita akan tersenyum-senyum melihat kiriman pahala sholat duhanya, pahala tahajudnya, pahala khotimul Qur'annya, pahala silaturahminya, pahala dia mengajarkan ilmunya, pahala dia haji umroh, pahala dia untuk dakwah seluruh alam. Masya Allah. Baru anak yang soleh-solehah kita punya saja, pahala kita tidak ada henti-hentinya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah yang mulia, nanti anak-anak kita yang soleh-solehah, dia akan mikir juga bagaimana dia punya anak yang soleh-solehah seperti ayahnya punya dia. Begitu pula cucunya, cicitnya, terus menerus, sehingga dia di hari kiamat dikubur tersenyum-senyum melihat anaknya sudah berhasil dia didik di dunia waktu masih hidup dahulu. Cuman berapa? 60-70 tahun. Dia mendidik anaknya paling-paling cuma 20 tahun. Anak sudah bisa mandiri, bisa mengamalkan agama. Waladin solihin, bagi yang gak punya anak bagaimana?
Ini kan kata Nabi waladin bukan ibnin solihin, tapi waladin. Waladin itu bisa anak kandung ataukah anak didik. Kita mendidik anaknya orang seperti, ataukah kita punya anak atau enggak punya anak, kita didik, biayai anaknya orang sehingga dia mau belajar agama, sehingga dia paham agama, terus menerus akan mendapatkan pahala yang tidak henti-hentinya. Maka hadirin jamaah yang mulia, inilah tujuan diantara kita hidup di dunia ini. Yang kedua adalah ilmin amalin jariyat, ilmin nafi'in, yaitu ilmu manfaat. Maka kalau kita mempunyai ilmu, belajar ilmu, kita ajarkan kepada seseorang, seperti para ustadz, para ulama ini mengajarkan ilmunya, sehingga orang yang diajar itu mengajarkan lagi, yang diajar mengajarkan lagi. Ini seperti guru-guru kita. Mereka tidak ada henti-hentinya mendapatkan pahala dari murid-muridnya terus sampai hari kiamat, tidak ada selesai-selesainya. Kalau mereka punya anak soleh, soleha, kemudian mereka punya ilmu yang manfaat, sudah double, menjadi 2 versi yang mendapatkan aliran pahala sampai hari kiamat, tidak ada henti-hentinya. Kemudian hadirin jamaah yang mulia, yang ketiga amalin jariyatin, yaitu amal jariyah. Amal jariyah bisa berupa material, bisa berupa ilmu, bisa berupa dakwah. Yang penting manfaat untuk umat selagi diamalkan, dipakai. Kita bangun pesantren atau bangun panti asuhan atau bangun masjid, ataukah kita bangun umat, generasi umat untuk mereka berdakwah sampai hari kiamat. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. 3 hal ini mereka dapat mengalir pahala sampai hari kiamat, sehingga mereka sudah mati, sudah tidak ada di dunia, tetapi seakan-akan mereka masih hidup di dunia ini karena amalnya mengalir terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Begitu pula hadirin jamaah yang mulia, jangan sampai kita ini masih hidup di dunia tetapi pahalanya sudah berhenti. Jangan sampai di dunia ini malas-malas untuk beramal, malas-malas untuk bermusyawarah, malas-malas tuh nisab 3 hari, malas-malas tuh nisab 40 hari, Masya Allah, sehingga akhir-akhirnya ujung-ujungnya penyesalan. Maka bagaimana kita dijaga nisab, musyawarah harian kita jaga, bagaimana hari-hari bentuk jamaah untuk silaturahmi ke tetangga-tetangga. Silaturahmi saja mendatangkan rezeki, berkahi rezeki. Kemudian jauhlah 1 kita hidupkan kembali, jauhlah 2 kita hidupkan kembali. Tidak pandang bulu siapapun, yang penting orang Islam ini adalah teman saya, saudara saya, teman seperjuangan saya. Ini adalah teman saudara saya yang akan di surga bareng-bareng sama saya. Entah itu aliran apapun, golongan apapun, yang penting dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini adalah saudara saya, teman seperjuangan saya, maka teman saya masuk surga. Sama semua bersedia insyaallah. Maka hadirin jamaah yang mulia, kewajiban seorang laki-laki ini ada 4 perempuan yang wajib untuk para laki-laki untuk diurus mengenai akhirat mereka. Mengenai akhirat mereka, dunia mereka sebatas ada batasnya, tapi akhirat mereka sampai mereka meninggal dunia, kita meninggal dunia punya kewajiban, yaitu yang pertama adalah ibunya. Maka bagaimana ibu ini, dunia akhiratnya ibu ini, anak laki-laki yang bertanggung jawab bagaimana untuk mentargetnya, memberikan semangat dunia akhirat agar ibunya selamat dan ibunya menjadi perisai untuk berdoa kepada Allah untuk anaknya, untuk dia. Yang kedua adalah istrinya. Istrinya ini kewajiban seorang laki-laki yang mana dia status sebagai suami. Yang ketiga adalah anak perempuan. Anak perempuan ini kewajiban daripada ayahnya. Barang siapa yang punya anak perempuan, maka dididiknya untuk agama sehingga dia menjadi dewasa, Masya Allah, maka akan menjadi perisai tameng api neraka daripada orang tuanya. Kenapa? Karena anak perempuan ini khusus ya, punya anak perempuan ini, dia akan menjadi tameng daripada azab Allah apabila menghadap ayahnya dan orang tuanya. Kenapa? Karena anak perempuan ini kita didik sampai besar, kemudian sudah besar menikah, diambil suaminya, hasil didikan kita yang menikmati suaminya, maka Allah gantikan surga untuk ayahnya dan orang tuanya. Kalau anak laki-laki tidak, ini khusus perempuan. Kemudian yang keempat adalah saudari perempuan, saudari kandungnya. Ini adalah kewajiban daripada seorang laki-laki untuk dididik dia agar selamat daripada dunia dan akhirat. Tetapi
Kalau perempuan hanya satu saja. Ada seorang perempuan seumpama dia sholat hanya sholat wajib saja, puasa hanya Ramadan saja, tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat istikharah, tidak pernah baca Quran seumpama, tetapi dia taat kepada suaminya, maka di akhirat nanti kiladkhulul jannah min ayyi abwabin sya'aha. Jadi dia akan diperintahkan oleh Allah masuk surga di pintu manapun yang dia kehendaki. Ini perempuan ya, perempuan itu satu saja. Kalau dia taat sama suami, taat sama Allah, taat sama suami, sudah jaminan dia masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Nah, ini perempuan. Tapi kalau laki-laki, masya Allah, laki-laki tanggung jawabnya besar, banyak. Yang wajib ditaati laki-laki setelah Allah dan Rasulnya adalah ibunya. Tetapi yang ditaati perempuan setelah taat Allah dan Rasulnya adalah suaminya. Ini posisinya masing-masing dan semuanya punya kemuliaan dan kelebihan masing-masing. Maka hadirin hadirat jamaah yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita duduk di sini, Allah kumpulkan kita ini agar bagaimana kita ini semangat lagi. Jadi kita sudah belajar dalam Ramadan, belajar sedekah dalam bulan Ramadan, belajar baca Quran istiqomah pada bulan Ramadan, tahajud istiqomah bulan Ramadan, kemudian itikaf yang para suaminya pada bulan Ramadan, silaturahmi bulan Ramadan, diamalkan ketika diaplikasikan ketika selepas Ramadan sebagaimana pada bulan Ramadan. Beruntunglah seseorang yang mana bulan Ramadan enggak bulan Ramadan sama istiqomah taat kepada Allah, taat amalnya meningkat, istiqomah. Ini orang-orang yang beruntung. Tapi juga celakalah bagi orang-orang yang bulan Ramadan dan tidak bulan Ramadan sama, ya toh? Amalnya lemah, kemudian puasanya pun juga tidak karu-karuan dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Ini adalah orang yang celaka. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang merosot amal kita, sedangkan umur kita selalu berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana yang duduk hadir di sini, para ibu-ibu, untuk mendukung suaminya, keluar 3 harinya lebih aktif lagi, ke masjidnya, istiqomah kita hidupkan seperti dahulu. Pulang isyraq, masya Allah, baru pulang. Sekarang kayaknya sudah agak jauh daripada dulu. Waktu-waktu dahulu 3 hari istiqomah rame-rame, 2,5 jam istiqomah rame-rame, jauhlah 1, jauhlah 2 istiqomah rame-rame. Maka bagaimana sekarang dihidupkan kembali agar Allah berikan sakinah, ketenangan, kedamaian kepada seluruh para ahbab dan umat Islam khususnya di sekitar kita dan di seluruh alam. Insyaallah semua bersedia insyaallah. Taskil Abah Jito. Nah, yang niat untuk suaminya hadir istimak. Untuk khususnya besok istimak dulu. Semuanya yang hadir di sini lah di Babat hadir Gus Ahmad. Semuanya kita dengarkan nasihat-nasihat beliau karena beliau adalah wujudnya Kiai kita, yaitu Kiai Uzair Al-Adil Almarhum. Bagaimana semuanya hadir di sana dan kemudian kerjasamanya suami istri. Kalau istrinya pulang, suaminya pulang sekiranya nggak ikut musyawarah, dikasih semangat, Bu ya, suaminya kok pulang, sudah pulang belum, nggak ikut musyawarah harian. Ini penting kita hidupkan musyawarah harian dulu. Kemudian nanti ada takaza 3 harinya hidup kembali. Kemudian kalau 3 harinya hidup kembali, 40 harinya ringan insya Allah. 4 bulan setiap tahun pun insya Allah ringan. Istimaiyat setiap malam markas insya Allah juga ringan. Maka para ibu-ibu ini harus tahu jadwal istimaiyat malam istimak, malam markas tuh kapan, jauhlah 1 tuh kapan, jauhlah 2 tuh kapan. Suaminya menulis, mencatat, ditaruh di depan pintu almari. Kemudian nanti saling mengingatkan, menghidupkan agama agar apa? Agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, harta kita yang Allah berikan kepada kita menjadi barokah, sehingga mudah untuk mengamalkan agama. Semua bersedia insyaallah. Semoga Allah terima daripada pengorbanan kita.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma la uhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil hashimi wa ala alihi wa ashabihi al-barratil kirami wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma baqaitana warhamna an natakallafa ma la yu'nina warzuqna husnan nadhari fi ma yurdika anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Nas'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tulzima qulubana hifdha kitabika kama 'allamtana warzuqna an naqra'ahu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Nas'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika absarana wa an tutlika bihi alsinatana wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi sudurana wa an taqsida bihi abdanana fa innahu la yu'inuna 'ala al-haqqi ghayruk wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'izzana bil Islam wa 'izzal Islam bina. Allahumma 'izzana wa 'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kaffarata wal zalimin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma sta'milna wastakhdimna li khidmati dinika wa ihya'i sunnati rasulik wa tawaffana wa nahnu ala dhalik. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana bil imani wal hidayah wal islam. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak wa an taj'alaha hubbaha habban asya'i ilaina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.